Tunggu dulu. Sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai ketika Boruto kembali ke markas lama peninggalan Orochimaru setelah keluar dari pertarungan sengit melawan salah satu Otsutsuki tertinggi. Untuk sementara, mereka sepakat melakukan gencatan senjata agar pertarungan tidak berlanjut dalam waktu dekat. Otsutsuki itu bahkan menegaskan bahwa ia tidak akan menyentuh Konoha dan tidak akan mengganggu kehidupan di bumi untuk sementara waktu. Boruto yang tidak sepenuhnya percaya dengan pernyataan itu sudah menaruh seekor katak mata-mata di dalam dimensi milik Otsutsuki tersebut. Dari sana ia dapat melihat kondisi musuhnya dengan jelas. Kata itu menunjukkan bahwa Otsutsuki itu sedang kewalahan dan tidak mungkin pulih dalam waktu singkat. Melihat keadaan tersebut, Boruto mulai yakin bahwa perjanjian sementara itu tidak berbahaya bagi Konoha, setidaknya untuk saat ini. Namun Kurama yang bisa merasakan semua hal melalui Boruto langsung berkata dari dalam pikirannya, "Menurutku, kita tidak perlu menunggu terlalu lama. Setelah tubuhmu sedikit pulih, kita bisa kembali ke dimensi itu dan mengakhiri ancamannya selamanya." Boruto menjawab dengan suara tenang, "Memang itu rencanaku dari awal. Aku sengaja mengikuti aturan permainannya karena ada beberapa hal tentang dirinya yang ingin ku ketahui. Aku ingin memahami apa yang selama ini ia sembunyikan. Itulah sebabnya aku menaruh kata itu di sana, untuk memastikan tidak ada hal yang terlewat." Ia melanjutkan dengan nada lebih serius, mata ini mengatakan bahwa dia masih menyimpan sesuatu. "Jika aku langsung menghabisinya tadi, aku mungkin tidak akan pernah mengetahui rahasia itu. Karena itu aku mengikuti perjanjian gencatan senjatanya." Kurama terdengar terkejut ketika menjawab, "Jadi begitu alasannya. Pantas saja aku merasa heran kenapa kau dengan mudah menerima tawarannya untuk menunda pertarungan. Aku kira ada hal yang tidak ku mengerti." Boruto menghela napas sebelum berkata, "Dia berbeda dari Otsutsuki lain yang pernah kita lawan. Dia tidak bertindak tanpa alasan. Karena itu aku harus memahami apa yang ia sembunyikan. Dan setelah aku mengetahui semuanya, aku akan menghabisinya pada saat yang tepat." Belum lama setelah Boruto selesai berbicara, ia merasakan kehadiran seekor ular putih di dekatnya. Ular itu bergerak perlahan, seolah sedang mengawasi. Tanpa menunggu lebih lama, Boruto segera mengeluarkan Raiton, Jin Risen dari telapak tangannya. Petir itu menghantam ular tersebut hingga tubuhnya hancur dan berubah menjadi abu. Kurama yang melihat itu berkata, "Sepertinya itu ular Orochimaru. Apa dia tahu kalau kau berada di sini?" Boruto menjawab sambil memeriksa sekelilingnya. Tempat ini adalah markas peninggalannya. Jadi wajar ada sisa-sisa pengawasannya. Kalau aku tidak menghancurkannya secepat tadi, Orochimaru bisa saja langsung tahu bahwa aku ada di sini sendirian. Kurama lalu berkata, "Kau tampak sangat berhati-hati. Lalu apa rencanamu sekarang? Kau mau tetap tinggal di sini? Atau melakukan sesuatu? Dan, sepertinya kau belum makan sejak pertempuran." Boruto tersenyum kecil dan berkata, "Kau benar juga. Setidaknya aku harus mengisi tenaga. Mungkin ini terdengar aneh, tapi aku akan pergi ke Konoha untuk melihat apa yang sedang terjadi di sana." Setelah mengatakan itu, Boruto berdiri perlahan. Ia mengambil kembali jubah hitam peninggalan Sasuke dan menutup sebagian wajahnya dengan tudung jubah tersebut. Lalu ia menyembunyikan cakranya sampai benar-benar tidak terdeteksi. Beberapa detik kemudian, ia menggunakan Hiraishin dan menghilang dari markas itu. Boruto muncul di luar Konoha dan berjalan pelan mendekati gerbang yang kini terlihat sudah pulih sepenuhnya. Desa itu tampak hidup, seolah bencana besar yang pernah terjadi tidak pernah ada. Melihat banyak orang berkumpul di tengah desa, Boruto kembali menggunakan Hiraishin untuk masuk ke dalam, melewati penjagaan gerbang tanpa diketahui siapapun. Kurama berkata pelan, "Luar biasa. Konoha kembali seperti semula. Padahal semua orang di sini seharusnya sudah hancur karena Otsutsuki itu. Tapi lihatlah, desa ini benar-benar hidup lagi. Ada kerumunan besar di depanmu. Apa yang sebenarnya terjadi?" Boruto melompat ke atap salah satu bangunan untuk melihat lebih jelas. Dari atas itu ia melihat kerumunan itu mengelilingi seseorang yang berdiri di podium. Orang itu adalah Sasuke. Dan Sasuke sedang dilantik sebagai Hokage berikutnya. Boruto menatapnya lama sebelum berkata pelan, "Maaf, Paman Sasuke, ketika semua ini terjadi, aku tahu kau akan marah kalau tahu apa yang sudah kulakukan dengan Jogan.
Tapi aku tidak bisa membangunkan ayah dan ibu sebelum ancaman itu hilang. Jadi terpaksa aku membuatmu memimpin desa ini sampai semuanya selesai. Kurama yang mendengar itu memberikan komentar, kekuatan matamu, sungguh luar biasa. Rasanya seperti kau bisa menulis ulang takdirmu sendiri. Seperti seseorang yang memiliki kekuatan absolut. Tapi apa kau tidak merasakan efek samping dari menggunakan kekuatan sebesar itu? Boruto mengusap matanya perlahan dan berkata, tenang saja. Rasa berdenyutnya sudah mulai mereda. Hanya saja tubuhku masih belum pulih sepenuhnya. Mungkin butuh beberapa hari sebelum semuanya benar-benar kembali normal. Setelah Boruto mengucapkan kalimat itu, ia tetap berdiri santai di puncak bangunan tinggi sambil melihat Sasuke yang sedang bersiap dilantik sebagai Hokage. Di sisi Sasuke, terlihat Orochimaru dan Ida Hokage yang mengawasi prosesi tersebut. Saat Boruto masih memperhatikan suasana itu, seseorang tiba-tiba muncul dari belakangnya. Suara tenang itu berkata, sepertinya kau sudah kembali. Walaupun kau mencoba menyembunyikan cakramu, keberadaanmu tetap terasa jelas. Ambil ini dulu. Kau harus makan sebelum kita berbicara panjang. Boruto langsung menoleh dan menjawab, sudah kuduga. Menyembunyikan diriku di tempat ini memang tidak mudah kalau Paman Uchi Madara ada. Semoga hanya Paman yang mengetahuinya. Ia menerima makanan dari tangan Madara dan memakannya perlahan. Mereka berdua kemudian duduk bersebelahan di pinggir bangunan itu, memandangi Sasuke yang akan dilantik sebagai Hokage ke-8. Tidak lama kemudian Madara membuka percakapan lagi. Aku tidak berniat mengganggumu, tapi kalau kau sampai kembali ke desa seperti ini, pasti ada sesuatu yang terjadi. Kau menang melawan Otsutsuki itu, atau kau melarikan diri darinya? Tanyanya dengan nada serius. Boruto menghembuskan napas pelan. Pertanyaanmu seperti biasa tepat. Tapi sebelum aku menjawab, izinkan aku memastikan sesuatu. Apa benar hanya Paman yang menyadari aku datang ke Konoha? Madara mengangguk samar. Ya. Tidak ada satupun yang menyadarinya. Aku berbeda dari mereka, jadi kau tidak perlu gelisah. Boruto menatap ke bawah sejenak sebelum menjelaskan, aku belum mengalahkannya. Pertarungannya seimbang, dan akhirnya kami membuat perjanjian sebelum pertemuan kami berikutnya. Penjelasannya cukup panjang, tapi itulah yang terjadi. Madara mendengarkan dengan serius lalu berkata, kalau begitu ancamannya belum hilang. Tapi aku tahu kau kembali untuk memulihkan diri, bukan untuk menjelaskan semuanya. Namun melihat apa yang terjadi sekarang, aku masih belum mengerti bagaimana kau bisa membuat keadaan desa menjadi seperti ini. Menghidupkan semua orang, awalnya aku kira kau akan mati karena itu, tapi sepertinya aku salah. Boruto tersenyum kecil. Tenang saja, itu bukan sesuatu yang akan terjadi dalam waktu dekat. Ngomong-ngomong, apakah Paman merasa nyaman hidup di zaman ini? Tidak ada yang mengganggu ketenanganmu. Bahkan aku sudah membersihkan namamu dari ingatan penduduk. Madara mengalihkan pandangan, tampak bingung. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Tapi, sampai kapan kau akan berada di sini? Boruto mengambil waktu sebentar sebelum menjawab, mungkin setelah kita selesai berbicara, aku akan pergi lagi dari desa. Dan, maaf, Paman. Aku harus menghapus ingatanmu tentang pertemuan ini. Setelah mengatakan itu, Boruto mengaktifkan jurus matanya. Pandangannya menembus mata Madara, dan sesaat kemudian tubuh Madara terjatuh pingsan tanpa perlawanan. Di dalam diri Boruto, Kurama muncul dan berkata, apa itu tidak berlebihan? Kau memakai mata itu padahal kondisimu belum pulih penuh. Aku hanya berharap lukamu tidak bertambah. Boruto menjawab pelan, Paman Madara berbeda dari yang lain. Dia bisa tahu keberadaanku hanya dalam hitungan detik. Kalau aku tidak melakukan ini, dia pasti akan mengikutiku dan mungkin memaksaku ikut bertarung menghadapi Otsutsuki itu. Kurama menghela napas. Benar juga. Bahkan aku tidak menyadari dia muncul di belakangmu tanpa suara. Jadi, apa yang akan kau lakukan dengannya sekarang? Boruto mengangkat tubuh Madara dengan hati-hati. Ia mengaktifkan segel jutsu di tangannya, membuat tanda teleportasi muncul,
lalu memindahkan Madara menggunakan Hiraishin no Jutsu. Setelah itu ia berkata, untuk berjaga-jaga, aku memindahkannya ke tengah hutan di dalam desa. Dalam beberapa menit ia akan sadar. Tapi kalau aku berlama-lama di Konoha, aku bisa kerepotan. Penduduk di sini sekarang terlalu kuat. Boruto kemudian turun dari bangunan itu. Ia berjalan perlahan seperti warga biasa, wajahnya disembunyikan di balik jubah. Ia pergi ke sebuah kedai makanan, duduk, dan mulai makan sambil mengistirahatkan tubuhnya. Kurama yang melihat itu berkata, rasanya aneh melihatmu makan santai seperti ini, seolah tidak terjadi apa-apa. Padahal kau barusan melakukan banyak hal yang berat. Boruto tersenyum lelah. Jangan bercanda, Kurama. Aku tetap manusia. Aku harus mengisi perutku. Meskipun aku merasa seharusnya tidak berada di sini terlalu lama, ini satu-satunya cara untuk memulihkan tenaga. Setelah berkata begitu, Boruto akhirnya bisa duduk tenang sambil mengisi perutnya. Ia baru saja melalui pertarungan panjang yang menguras tenaga, sehingga makanan sederhana pun terasa sangat berarti. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Ia tiba-tiba merasakan cakra Itachi mendekat. Boruto menghela napas dan bergumam pelan, sial, sepertinya aku tidak bisa diam terlalu lama. Kalau mereka sadar aku ada di ruangan ini, semuanya akan merepotkan. Kurama mendengar keluhannya dan segera menimpali, kau sendiri yang menghidupkan mereka, Boruto. Itu keputusan yang terlalu besar. Mereka bukan orang biasa, jadi wajar kalau mereka bisa mengetahui lokasimu kapan saja. Kau pasti paham konsekuensinya. Boruto belum sempat menjawab ketika sebuah bayangan muncul di sampingnya. Cakra itu milik Jiraiya. Boruto tersentak karena ia tahu itu berarti keberadaannya sudah ketahuan. Tanpa menunggu lebih lama, ia segera membentuk segel dan memakai Hiraishin untuk menghilang dari ruangan tersebut. Beberapa detik setelah Boruto pergi, Itachi dan Jiraiya tiba. Jiraiya melihat sekeliling dengan teliti lalu berkata, tidak salah lagi, itu tadi Boruto. Cakranya jelas terasa. Jadi dia benar-benar kembali ke desa. Ia menatap Itachi dan menambahkan, cepat cari dia. Aku rasa jaraknya belum jauh. Itachi mengangguk dan langsung menghilang mengikuti jejak cakra yang tersisa. Boruto berpindah ke belakang patung Hokage menggunakan Hiraishin. Ia menunduk, melihat makanan yang belum sempat ia habiskan, dan berkata pelan, padahal aku baru mulai makan, tapi rasanya menyenangkan melihat mereka hidup seperti ini. Dari sana ia melihat seluruh desa, termasuk Sasuke yang sudah selesai dilantik sebagai Hokage ke-8. Boruto tersenyum kecil menyaksikan pemandangan itu. Namun ia juga melihat Jiraiya dan Itachi sedang mencari dirinya di bawah. Ia tahu waktunya sangat terbatas. Boruto kemudian membuat segel pada tangannya. Dalam hitungan detik, sebuah kekai tembus pandang meluas mengelilingi seluruh desa Konoha. Kalau Otsutsuki itu melanggar janji, gumamnya, setidaknya kekai ini bisa menahan mereka. Ia bersiap pergi, tetapi tiba-tiba sosok Sasuke sudah berdiri tepat di hadapannya. Boruto memalingkan wajah dengan terkejut. Tapi, aku tadi lihat kau masih di bawah. Bagaimana bisa kau sudah di sini? Sasuke menatap Boruto dengan ekspresi datar. Kau kaget sekali. Yang kau lihat tadi hanya bunshinku. Tubuh asliku memang ada di sini sejak tadi. Boruto tersenyum lemah. Begitu ya, sepertinya aku terlambat pergi. Paman Sasuke, semoga kau tidak marah padaku. Sasuke menggeleng. Bukan itu masalahnya. Aku ingin tahu satu hal. Apa kau sudah berhasil mengalahkannya? Tapi dari kekai yang kau pasang, sepertinya belum. Benar begitu? Boruto tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangan dan membentuk segel, bersiap pergi lagi. Namun Sasuke mengeluarkan tangan Susanoo dan menahan Boruto agar tidak kabur. Hei! Jangan kabur lagi. Setelah membuat kami repot, kau malah tidak mau bicara. Boruto menyeringai kecil meski terlihat kesakitan. Tangan Susanoo Myu itu menekan lukaku.
Tolong berhenti, Paman, sakit sekali sekarang. Sasuke segera menonaktifkan Susanoo-nya. Maaf. Aku tidak tahu lukamu masih separah itu. Kau baik-baik saja? Jangan membuatku lebih khawatir. Boruto menarik napas panjang. Aku baik-baik saja. Tapi, permainanku belum selesai. Maaf Paman, aku tidak bisa berlama-lama di sini. Mataku memanggilku. Ada sesuatu yang harus kulakukan. Setelah itu tubuh Boruto menghilang. Ia muncul di dalam dimensi Otsutsuki kasta tertinggi. Begitu sampai, mata-mata Boruto di dimensi itu memberi laporan cepat, Otsutsuki itu sedang dipulihkan oleh sosok lain. Boruto melihat sendiri seorang Otsutsuki lain membangun kembali cakra dan tubuh pemimpin mereka. Boruto bergumam, aku sudah menduga dia bukan yang terakhir. Jadi ada Otsutsuki lain, berarti yang tadi hanya bawahannya. Kurama memperingatkan dengan nada tajam, kau terlalu santai. Dari Konoha, kau langsung masuk ke sarang musuh. Ini gila, Boruto. Satu langkah salah saja, kau bisa mati. Boruto menjawab dengan tenang, Kurama, aku harus memastikan. Mengalahkan satu Otsutsuki tidak ada gunanya kalau masih ada lagi. Kalau tidak kita selesaikan sampai akar, Konoha tetap dalam bahaya. Kurama terdiam sejenak lalu berkata, aku mengerti maksudmu. Tapi cakra Otsutsuki yang satu ini, rasanya sama dengan, tunggu. Boruto, jangan-jangan dia. Boruto mendengarkan suara Kurama dan mengangguk pelan. Jadi kau menyadarinya juga, ya? Ucap Boruto sambil menatap ke arah Otsutsuki yang masih belum utuh. Itu bukan Otsutsuki lain. Itu bagian dari tubuhnya sendiri. Awalnya aku mengira dia punya bawahan, tapi sepertinya tidak. Dia membelah tubuhnya dan menyimpannya di tempat ini. Kalau aku membunuhnya tadi, bagian tubuh yang disimpan di sini tetap bisa tumbuh dan menggantikannya. Itu lebih berbahaya daripada dugaanku. Kurama menanggapi dengan nada hati-hati, aku sudah mencurigai hal itu sejak awal. Tapi melihatnya langsung memang berbeda. Tidak lama kemudian, Boruto dan Kurama melihat potongan tubuh Otsutsuki itu perlahan menyatu kembali. Luka-luka yang tadinya terlihat parah mulai menutup. Cakranya bertambah kuat dari detik ke detik. Bahkan sebelum proses itu selesai, Otsutsuki itu sudah bisa berdiri dan menatap ke arah bawah dimensi tersebut. Di sana, seekor monster berekor 11 yang sempat hancur kini mulai pulih. Biju baru itu terlihat lebih kuat, seakan mendapatkan sumber energi tambahan dari proses regenerasi sang Otsutsuki. Boruto menghela napas kagum sekaligus waspada. Jadi dia menyimpan semua kartu cadangannya di sini. Kalau aku terlambat sedikit saja, dunia bisa hancur. Tanpa menunda, ia membentuk segel Hiraisin dan kembali ke markas rahasianya. Sesampainya di sana, Kurama langsung membuka percakapan. Sama seperti dugaanku. Walaupun kau menang darinya, dia masih menyimpan bibit kekacauan. Kalau itu berkembang, bumi tetap tidak aman. Boruto duduk perlahan, terlihat letih. Benar. Tapi ada sesuatu yang harus kau tahu, Kurama. Ia menatap cakra di tangannya yang mulai bergetar. Setiap kali aku menggunakan joganku dalam skala besar, sisa umurku semakin berkurang. Aku tahu waktuku tidak banyak. Karena itu aku harus berhati-hati. Kalau aku mati sebelum menghancurkan semua bibit kehancuran itu, tidak akan ada yang mampu menghadapi mereka. Tidak ada satupun. Kurama terdiam cukup lama sebelum membalas. Akhirnya kau jujur juga. Aku sudah merasakan itu sejak lama. Kekuatan sebesar itu pasti punya harga. Jadi pada akhirnya, kau juga bisa mati. Boruto tersenyum kecil. Aku sudah menerima itu, Kurama. Tapi sepertinya aku harus mempercepat pertarungan berikutnya. Untungnya, sekarang aku tahu semua kartu asnya sudah dipakai. Jadi tidak ada alasan untuk ragu lagi. Setelah mengatakan itu, Boruto menutup matanya. Kesadarannya tiba-tiba terlepas dari tubuh dan memasuki tempat sunyi yang gelap seperti ruang kosong tanpa arah.
Di sana, ia berbicara pada sosok misterius yang hanya bisa ia temui melalui jogannya. Boruto berkata dengan nada tenang, "Bisakah kau memberi sedikit waktu lagi sebelum kau mengambil jiwaku? Aku butuh mata ini lebih lama." Suara asing itu muncul dari kegelapan. "Jadi kau masih belum menyelesaikannya? Seharusnya kau sudah mati setelah memakai kekuatan itu." Boruto menjawab tanpa gentar, "Aku hanya butuh beberapa hari. Biarkan aku mengakhiri pertarungan ini. Setelah itu, terserah kau." Sosok itu terdiam sejenak lalu berkata, "Baiklah. Tapi ketahuilah, bukan hanya kau yang akan mati. Kyuubi yang berada dalam tubuhmu juga akan ikut lenyap." Boruto menarik napas dalam dan berkata, "Aku mengerti. Aku menerimanya." Kesadarannya kembali ke tubuh. Kurama tidak mengetahui percakapan itu karena hanya Boruto yang mampu memasuki ruang tersebut. Beberapa detik kemudian, mata Juugan Boruto menyala terang, lebih kuat dari sebelumnya, seolah memaksakan energi yang tersisa di tubuhnya. Kurama terkejut. "Apa yang kau lakukan, Boruto? Kondisimu tidak seharusnya bisa mengeluarkan energi sebesar itu lagi." Boruto menjawab pendek, "Kurama, bersiaplah." Ia membuat segel Kuchiyose. Dari tanah muncul seekor makhluk raksasa mengerikan dengan mata Juugan menyala. Tubuhnya seperti gabungan berbagai elemen dimensi. Kurama menatapnya dengan waspada. "Boruto, makhluk apa itu? Aku belum pernah melihat energi seperti itu." Boruto menatap makhluk itu dengan serius. "Dia adalah senjata terakhir Joganku. Dia akan menghadapi biju berekor 11 itu. Kau tidak perlu takut, Kurama. Dia bukan ancaman. Tapi mulai sekarang, kau harus berbagi tempat dengannya." Kurama terbelalak. "Tunggu, apa? Kau melakukan sesuatu yang bahkan aku tidak bisa lihat. Bagaimana bisa kau memanggil makhluk seperti itu? Dan apa kau yakin tubuhmu kuat untuk?" Boruto tidak memberi waktu bagi Kurama untuk mengeluh. Ia menyerap makhluk Juugan itu ke dalam tubuhnya, membuat dua energi raksasa tinggal berdampingan dalam satu wadah. Tubuh Boruto bergetar hebat, dan Kurama bisa merasakan usia Boruto menurun drastis. Kurama berkata lirih, "Sepertinya kau benar, umurmu tidak lama lagi. Jutsu-jutsu itu benar-benar memotong nyawamu. Aku berharap ini yang terakhir, Boruto." Boruto tersenyum tipis, meski tubuhnya hampir roboh. "Ini memang yang terakhir, dan aku akan memastikan semuanya selesai sebelum waktuku habis." Madara menggeleng dan berkata, "Itu baru permulaan. Bumi dan bulan yang kembali ke posisinya adalah langkah pertama Otsutsuki untuk menyerap energi planet. Boruto, kau pasti tahu bagaimana Momoshiki menghabisi planet lain, bukan? Hal yang sama akan terjadi di sini. Bahkan lebih buruk, Otsutsuki itu berniat melenyapkan bumi sepenuhnya." Boruto langsung mengikat-ikat kepala di dahinya dan bersiap pergi. Melihat itu, Madara mengangkat tangan dan berkata, "Tenang. Aku belum selesai berbicara. Ini alasan aku tidak ingin menjelaskannya dengan cara biasa." Boruto menatap mata Madara dengan jogan, dan seketika ia melihat semua informasi yang belum diucapkan. Boruto berkata, "Aku sudah mengerti bagian akhirnya. Kalau begitu aku akan pergi sendiri." Namun ketika ia mencoba menggunakan Jikuukan Jutsunya, kepalanya terasa sangat pusing hingga ia jatuh pingsan. Madara berkata, "Ini akibat memaksakan diri. Orochimaru, lakukan sesuatu. Jangan biarkan dia mati kehabisan cakra." Orochimaru meminta Jiraiya membebaskannya. Setelah dibebaskan, ia segera memulihkan Boruto. "Kau sudah bertarung terlalu banyak, Boruto. Siapapun akan tumbang jika tidak beristirahat. Bahkan Kurama tidak bisa terus-terusan menutupi kelelahanmu." Boruto tampak frustrasi dan kesal dengan kondisinya. Tobirama kemudian bertanya pada Madara, "Apa masih ada informasi lain?" Melihat reaksi Boruto barusan, sepertinya ada bagian yang lebih buruk dari yang kau ucapkan. Madara menjawab, "Lupakan saja. Intinya kita harus bersiap menghadapi pertarungan yang akan menentukan segalanya."
Otsutsuki itu tidak akan memberi kita kesempatan berikutnya. Tidak lama kemudian Kurama berkata kepada Boruto, sepertinya sudah jelas. Aku bisa merasakan jika semua biju benar-benar telah lenyap. Tidak ada lagi hubungan di antara kami. Boruto memejamkan mata, merasakan kesedihan yang berat. Namun tiba-tiba, jiwa para biju muncul di dalam tubuhnya. Boruto terkejut dan berkata, "Kalian semua? Apa yang terjadi? Apa kalian baik-baik saja?" Shukaku menjawab, "Ini pertemuan terakhir kita, Boruto. Tubuh kami sudah hilang. Reinkarnasi kami musnah karena Otsutsuki itu." Boruto menahan emosi dan berkata, "Katakan di mana kalian? Aku akan menghampiri kalian sekarang juga." Hachibi menjawab, "Tidak perlu. Tubuh kami sudah tidak ada. Ini hanya sisa cakra terakhir kami untuk menyampaikan pesan." Kurama berkata, "Dengarkan saja. Ini salam perpisahan." Shukaku menambahkan, "Otsutsuki itu sudah menciptakan dimensi baru dan mengekstrak seluruh jiwa kami. Saat kau bertemu dengannya lagi, dia akan jauh lebih kuat. Kami muncul di sini untuk memperingatkanmu. Dalam kondisi sekarang, jika kau memaksakan diri bertemu dengannya, kau akan mati." Hachibi kemudian berkata, "Bumi akan hilang sebentar lagi. Itu rencananya setelah ia mencapai kekuatan penuh. Kau harus siap menghadapi pengejaran berikutnya. Kami hanya berharap kau bisa bertahan. Kurama, kami menitipkan Boruto padamu. Dan, selamat tinggal, Uzumaki Boruto." Setelah itu seluruh biju menghilang. Kurama meneteskan air mata. Boruto melihatnya dan terdiam. Dan tepat setelah itu, Jogan Boruto bangkit. Bentuk akhir dojutsu itu muncul di mata kanannya, sama seperti yang pernah dikatakan Hagoromo. Kekuatan itu bangkit karena kesedihan yang sangat dalam. Dengan kekuatan terakhir Jogan, Boruto dapat melihat seluruh jiwa manusia yang mati akibat perang. Bahkan ia melihat jiwa Sasuke dan Naruto tersenyum kepadanya. Lalu satu sosok bercahaya berdiri di depan Boruto, meletakkan tangan di bahunya dan berkata, "Kau sudah membangkitkannya. Mulai sekarang, kau bebas menentukan jalurmu. Kau berhasil, Uzumaki Boruto. Biarkan mata itu menuntunmu." Di balik bayangan pepohonan, dua sosok misterius berjalan perlahan menuju rumah Naruto. Mereka adalah Zetsu hitam dan putih yang telah menyamar menjadi seseorang bernama Sumeaka. Dari kejauhan, Orochimaru memperhatikan mereka dengan wajah tenang namun penuh perhitungan. Ia tidak ikut masuk, hanya berdiri di luar rumah sambil mengamati setiap gerak-gerik. Namun saat mereka tiba di depan rumah Naruto, keadaan berbeda dari yang mereka bayangkan. Rumah itu sepi, tidak ada Sumeaka di sana. Orochimaru mengernyit dan berkata pelan, "Kemana mereka pergi? Bukankah mereka seharusnya ada di sini?" Zetsu menatap sekeliling, lalu menjawab dengan nada datar. Sebelumnya, Hokage keempat sudah mengumpulkan mereka dan menyegel mereka di tempat yang aman. Sepertinya itu untuk mencegah mereka pergi atau disalahgunakan. Orochimaru tersenyum tipis. "Kalau begitu, ini kesempatan yang bagus," katanya pelan, seolah sudah menyiapkan sesuatu. Tanpa ragu, Zetsu dalam wujud Sumeaka masuk ke dalam rumah Naruto. Di dalam, ia melihat benda misterius yang masih tertutup oleh pelindung cakra buatan Kabuto. Ia lalu memberi isyarat halus kepada Orochimaru di luar agar masuk. Orochimaru segera melangkah cepat masuk ke rumah. Mereka berdua kini berdiri di depan benda itu, mencoba mencari cara untuk menonaktifkan pelindungnya. Sementara itu, Shinjujura yang sedang berada jauh di tempat lain mulai terbangun dari proses pemulihannya di dalam sebuah kubus cakra besar. Ia membuka mata dan merasakan adanya pergerakan asing dari arah Konoha. Tanpa diketahui oleh Ishiki maupun Kode, Jura menyusup ke dalam tanah dan bergerak cepat menuju sumber gangguan itu. Ia muncul melalui tubuh salah satu Sumeaka yang dulu disegel oleh Minato. Begitu keluar dari segel, Jura langsung merasakan dua cakra kuat, cakra Orochimaru dan cakra Zetsu. Ia menatap ke arah rumah Naruto dari kejauhan dan berkata pelan, "Sepertinya mereka mencoba sesuatu di sana." Ia kemudian bergerak diam-diam dan mengintip dari jendela. Di dalam, ia melihat Orochimaru sedang menyiapkan ritual untuk menonaktifkan pelindung Kabuto. Tanpa menunggu lama, Jura melompat masuk melalui jendela dan berdiri di belakang mereka sambil berkata tegas, "Ternyata kalian memanfaatkan waktu istirahat ini untuk mencuri benda yang bukan milik kalian." Suara itu membuat Orochimaru dan Zetsu langsung terkejut. Orochimaru membalikkan badan cepat, sementara Zetsu dalam wujud Sumeaka langsung menyerang dengan pukulan keras. Namun Jura menahan serangannya dengan satu tangan dan berkata dengan tenang, "Tidak perlu menyerang. Aku tidak datang untuk bertarung." Zetsu mundur selangkah dan kembali ke bentuk aslinya. Ia menatap tajam dan bertanya,
Apa maksudmu? Kenapa kami tidak boleh menyerangmu? Jura menatap keduanya bergantian dan menjawab dengan nada rendah. Pelankan suara kalian. Jika kita bertarung di sini, Ishiki bisa mendeteksi pergerakan kita dan datang. Itu hanya akan membuat semuanya kacau. Orochimaru menurunkan tangannya, membatalkan ritual yang sedang ia lakukan. Ia lalu menatap Jura dengan penuh curiga dan bertanya. Sebenarnya apa yang kau inginkan, Jura? Kenapa tiba-tiba kau bicara seperti berpihak pada kami? Jura menarik napas panjang, lalu berkata. Aku tidak berpihak pada siapapun. Tapi mari kita buat kesepakatan. Jangan sentuh benda itu sampai fajar tiba. Sebagai gantinya, aku tidak akan melaporkan apapun ini kepada Ishiki. Karena kalau dia tahu, perang akan berlanjut lagi. Kalian semua masih kelelahan, dan kalau perang terjadi lagi sekarang, hasilnya pasti buruk bagi kalian. Ia menatap Orochimaru dengan serius, lalu menambahkan. Kau mau menolak kesepakatan ini dengan risiko teman-temanmu mati kehabisan energi? Orochimaru terdiam. Wajahnya menegang, tanda sedang berpikir keras. Beberapa detik kemudian, ia akhirnya menjawab pelan. Baiklah, aku setuju. Tapi dengan satu syarat, kau juga harus menjauh dari rumah ini sampai fajar. Jura mengangguk pelan. Setuju. Sekarang, mari kita sama-sama pergi dari sini. Mereka bertiga lalu meninggalkan rumah Naruto tanpa suara. Dari kejauhan, mereka berpencar ke arah berbeda. Jura kembali ke dalam kubus cakra tanpa seorang pun menyadari. Sementara Orochimaru berjalan kembali menuju tempat peristirahatan mereka. Di sana sudah ada Himawari, Sarada, dan Daemon, yang semuanya tertidur lelap di depan api unggun kecil. Orochimaru melihat mereka dan berkata pelan kepada Zetsu. Aku rasa keputusan kita sudah tepat. Beberapa saat kemudian, Koji Kashin yang sedang berjaga melihat Orochimaru datang dan langsung bertanya. Bagaimana hasilnya? Apakah kau berhasil mendapatkan benda itu? Sebelum Orochimaru sempat menjawab, Tobirama menatap tajam dan berkata dengan nada yakin. Dia tidak membawa apapun. Aku bisa merasakannya dengan sensoriku. Naruto dan yang lain menatap Orochimaru, tetapi sebelum mereka bereaksi, Kurama berbicara dari dalam tubuh Naruto. Naruto, kau tidak khawatir dengan Sasuke dan Boruto? Naruto menjawab dengan suara tenang tapi terlihat lelah. Tentu saja aku khawatir. Tapi kita sudah membagi tugas masing-masing. Aku percaya mereka bisa melakukan sesuatu di dimensi Shibai. Adegan berpindah ke dunia lain, dimensi Shibai. Di sana, suasana tampak seperti ruang tanpa batas. Shibai berdiri di hadapan Madara sambil menatap tajam. Madara, apa yang kau lihat dengan Byakuganmu di masa lalu? Tanya Shibai. Madara menunduk sejenak, lalu menjawab. Aku melihat dirimu di masa lalu, kau sedang mencari Boruto. Shibai terdiam, namun pandangannya berubah ketika ia melihat sesuatu melalui penglihatannya sendiri. Boruto dan Momoshiki telah kembali bersama Sasuke, tepat di hadapan Shibai dan ayah Momoshiki. Boruto berdiri tegak dan berkata lantang. Aku datang untuk satu hal, bebaskan guruku. Ayah Momoshiki menatapnya dengan senyum dingin. Bocah dari masa berbeda, kau berani sekali bicara begitu padaku. Tapi, aku akui, kau menarik perhatianku. Shibai yang berdiri di samping mereka terlihat terkejut ketika melihat mata Jogan di wajah Boruto. Ia berkata pelan, mata itu, jadi benar kau yang disebut dalam ramalan itu. Boruto hanya menatap tanpa menjawab. Namun sebelum mereka bisa bicara lebih jauh, Shibai bertanya dengan nada lebih lembut. Tunggu dulu. Kalian benar-benar datang ke sini untuk memperbaiki sejarah? Momoshiki menjawab dengan tegas. Ya. Aku hanya ingin mengembalikan ayahku ke masa ini. Dulu dia datang ke masa depan dan dibunuh oleh dirimu versi jahat. Aku membuat kesepakatan berisiko agar dia bisa hidup kembali dan mengembalikan sejarah seperti semula. Ayah Momoshiki mendengus, tidak percaya dengan ucapan mereka. Ia menatap tajam dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Dari tanah muncul ular-ular besar berkepala singa yang langsung menyerang. Boruto menarik pedangnya dan menebas satu persatu ular itu. Aku tidak mau bertarung, tapi kalau kau memaksa, serunya sambil berlari dan melemparkan pedang ke arah ayah Momoshiki. Serangan itu ditangkis, namun Boruto berteleportasi ke arah pedangnya dan hampir menebas lawannya. Tapi tiba-tiba tubuhnya berhenti bergerak. Shibai menahan gerakannya dengan kekuatan matanya. Cukup, teriak Shibai. Hentikan. Ingat tujuan kita. Kalau kita saling menyerang, masa depan akan hancur lebih cepat. Shibai lalu mengangkat tangannya dan membebaskan Sasuke yang terikat oleh jutsu. Boruto segera menghampiri gurunya dan menyalurkan sedikit cakra Jogan ke tubuhnya untuk memulihkan kondisinya. Melihat itu, Shibai menatap Boruto dengan kagum dan berkata, jadi memang kau, anak dalam ramalan itu. Pemilik mata biru yang akan mengubah masa depan. Setelah itu, Boruto menjelaskan perlahan apa yang terjadi di masa depan, tentang kehancuran dunia, dan tentang Shibai versi jahat yang mengendalikan segalanya. Tapi tiba-tiba, langit menjadi gelap. Awan hitam berputar di atas mereka, dan dari sana muncul sosok besar dengan aura yang sangat kuat, Shibai versi jahat. Sosok itu tertawa keras. Menarik sekali.
Aku akhirnya bisa melihat diriku dari masa lalu. Kau ingin memperbaiki dunia? Kau terlalu naif. Shibai versi baik menatap dirinya yang jahat dengan tenang dan menjawab. Kalau begitu, mari kita buktikan siapa yang benar. Kita selesaikan ini di sini. Kedua Shibai itu lalu saling melayang, berhadapan di tengah langit yang kini penuh petir dan energi cakra. Di tempat lain, Madara menatap Kaguya dan bertanya. Bisakah kita membantu mereka? Kita harus membawa Boruto, Momoshiki, dan Sasuke kembali. Kaguya menggeleng pelan. Tidak mungkin. Hanya Shibai yang bisa memindahkan mereka. Tapi Boruto mungkin bisa melakukannya jika gurunya mengizinkan. Ia menatap ke langit gelap itu dan berkata lirih. Biarkan mereka bertarung. Semoga Shibai versi baik yang menang, agar dunia tidak kembali kacau. Sementara itu di desa Konoha, tepat di gerbang utama, terlihat Shukaku, Gaara, dan Mitsuki baru saja tiba setelah perjalanan panjang dari desa Sunagakure. Wajah mereka tampak lelah, namun ada rasa lega karena akhirnya sampai di Konoha dengan selamat. Dari arah lain, muncul sosok Hagoromo Otsutsuki yang asli. Ia sebelumnya sedang berpatroli di sekitar pintu gerbang untuk memastikan keamanan desa. Begitu melihat mereka, Hagoromo menghampiri dengan langkah tenang. Kalian baru datang dari Suna, bukan? Apa yang terjadi di sana? Tanyanya. Gaara menatap Hagoromo dan menjawab dengan nada serius. Kami datang untuk bertemu langsung dengan Naruto. Ada hal penting yang harus segera dibicarakan. Banyak orang kehilangan cakra mereka karena akar pohon cakra yang menyebar di bawah tanah. Mitsuki menambahkan. Kami ingin mencari solusi, seperti yang kulakukan sebelumnya. Kalau ini terus dibiarkan, seluruh desa akan dalam bahaya. Shukaku yang kini berbentuk kecil, mirip seperti dulu saat ia disegel dalam teko, ikut bersuara sambil bergumam. Masalah ini tidak bisa ditunda. Energi alam di sekitar Konoha juga mulai berubah. Tak lama kemudian, Tobirama merasakan cakra mereka dari kejauhan. Karena sebelumnya ia telah menandai gerbang Konoha dengan segel Hiraishin, ia langsung berteleportasi ke tempat itu dalam sekejap. Begitu tiba, Tobirama terkejut melihat Gaara dan segera membawa mereka ke perkemahan tempat para shinobi berkumpul. Sesampainya di sana, Naruto yang sedang duduk di depan api unggun langsung berdiri. Wajahnya berubah lega sekaligus kaget. Ia berjalan cepat ke arah Gaara dan langsung memeluknya erat. Gaara, aku tidak menyangka kau bisa selamat. Bagaimana caramu bisa sadar kembali? Gaara tersenyum kecil dan berkata pelan. Perjalanan panjang, Naruto. Aku akan menjelaskannya nanti. Beberapa saat kemudian, Naruto menerima panggilan komunikasi dari Madara. Suaranya terdengar berat dan tergesa. Naruto, sampaikan pada Ida. Katakan padanya, Boruto harus segera kembali ke masa sekarang. Gunakan jutsu milik gurunya, Shibai. Naruto terdiam. Matanya melebar karena terkejut. Ia tidak sepenuhnya mengerti maksud Madara, tapi tidak punya waktu untuk bertanya lebih jauh. Ia segera menghubungi Ida, menyampaikan pesan itu apa adanya. Ida mendengarkan dengan wajah serius, lalu menjawab. Baik. Aku akan coba hubungi Boruto sekarang juga. Namun saat pesan itu sampai, Boruto menolak untuk kembali. Ia terdengar gelisah ketika menjawab Ida. Aku tidak bisa kembali sekarang. Momoshiki menemukan sesuatu yang aneh, dan ini mungkin penting. Ida heran. Apa maksudmu, Boruto? Momoshiki kemudian muncul di samping Boruto dan menjelaskan. Ketika aku melarikan diri ke desa Megakure, aku diselamatkan oleh Amado. Tapi setelah kupikir-pikir, ceritanya tidak masuk akal. Segalanya terasa janggal, bahkan aku menemukan namanya tertulis di gulungan lama milik guru ayahku dan Shibai. Boruto menatap Momoshiki sambil mengerutkan dahi. Jadi kau curiga? Amado yang menyelamatkanmu itu bukan orang biasa? Momoshiki mengangguk pelan. Lebih dari itu. Aku yakin dia bukan berasal dari masa lalu. Ternyata dugaan Momoshiki benar. Amado yang ada saat itu adalah Amado dari masa depan. Ia datang ke masa lalu dan bahkan menghabisi dirinya sendiri yang hidup di masa itu. Tidak ada yang tahu pasti apa tujuannya, tapi banyak yang percaya itu demi mengembalikan anaknya, dan dia rela melakukan apapun untuk itu. Amado tahu kalau di istana Otsutsuki sedang terjadi gejolak antara para dewa. Ia pun pergi ke tempat rahasia milik guru Shibai dan mengambil sesuatu di sana. Saat berhasil, ia tersenyum tipis sambil berkata, akhirnya, setelah sekian lama. Orang-orang bodoh itu bahkan tak tahu apa yang mereka sembunyikan dariku. Tak ada yang tahu apa yang diambil Amado, tapi semua yakin benda itu sangat penting. Sebagai penjelajah waktu, Amado tidak peduli apakah sejarah akan berubah. Ia yakin bisa mengendalikan alur waktu dengan caranya sendiri. Sementara itu, di istana Otsutsuki, ketegangan meningkat. Shibai versi jahat dari masa depan muncul dan menantang dirinya sendiri yang dari masa lalu. Situasi itu mengingatkan pada momen ketika Naruto dulu harus menghadapi sisi jahat dirinya di pulau kura-kura raksasa milik Kumogakure. Kembali ke Konoha, Eida menyampaikan kepada Naruto bahwa Boruto menolak kembali. Hal ini membuat Kawaki yang mendengarnya langsung marah. Ia berdiri dan berkata lantang. Boruto benar-benar keras kepala.
Dia pikir dia siapa? Berani bertahan di sana sendirian? Kalau dia ingin menelusuri Amado di masa itu, apa gunanya? Amado yang di sana sudah berbeda, dia dari 200 tahun lalu. Ucapannya membuat suasana menjadi tegang. Obito yang duduk di dekat api unggun menatap Naruto dengan wajah penasaran. Naruto, siapa sebenarnya Amado itu? Kenapa dia bisa membuat putramu menunda kembali ke sini? Aku dengar dia bisa menjelajahi waktu. Apakah sekarang sudah ada jutsu seperti itu? Naruto menghela napas sebelum menjawab. Menurut Eida, Boruto dipindahkan oleh seseorang yang memiliki hubungan dengan Dewa Otsutsuki Shibai. Orang itu bisa dibilang, gurunya Shibai sendiri. Dia muncul melalui mata Jougan versi ke-8 Boruto. Koji yang duduk agak jauh tampak terkejut mendengar itu. Ia bergumam pelan. Jadi benar, ini sesuai dengan penglihatan masa depan yang pernah kulihat. Tapi, apakah mungkin guru Shibai itu akhirnya membimbing Boruto untuk melawan muridnya sendiri? Kalau begitu, ramalan tentang kematian orang-orang penting itu bisa saja terjadi. Naruto kemudian berbicara lagi kepada Eida. Sampaikan pesan ini pada Sasuke. Aku ingin dia pergi membantu Boruto. Namun Eida menjawab cepat. Naruto, Boruto tidak mengizinkan siapapun lagi ke sana. Dan Sasuke sudah lebih dulu berada di sisinya. Naruto terkejut. Apa? Jadi Sasuke sudah berada di sana? Tidak adil kalau dia harus menghadapi semuanya sendirian tanpa aku. Eida mencoba menenangkan suaranya. Naruto, Boruto masih membutuhkanmu di sini. Cakra penduduk desa terus diserap oleh pohon cakra. Kau harus memastikan semua orang selamat. Naruto terdiam, lalu mengangguk pelan. Baiklah. Kalau begitu, aku hanya bisa berharap dia tidak bertindak gegabah di sana. Tolong jaga komunikasi dengannya. Obito berdiri dan menatap api unggun yang menyala redup. Kalau begitu, kita di sini juga tidak boleh diam. Kalau putramu berjuang di masa lalu, maka kita harus bergerak di masa sekarang. Naruto, jelaskan padaku, seperti apa akar pohon suci itu? Naruto kemudian menjelaskan secara detail tentang akar-akar pohon cakra yang menyebar di bawah tanah, menyerap energi kehidupan penduduk desa. Hagoromo ikut menimpali dengan pendapatnya, sementara Gaara menambahkan. Aku bisa sadar kembali berkat buah cakra yang dikeluarkan Mitsuki dari tubuhnya. Orochimaru yang mendengar itu tampak berpikir keras. Buah cakra itu pasti berasal dari sisa cakra Shibai. Aku pernah melihat bentuk serupa di tangan Shinjujura. Obito menatap Orochimaru dan berkata, kalau begitu, kita harus segera bertindak. Kita bisa menyerang secara diam-diam, tapi target kita harus tepat, Jura. Tobirama langsung menimpali. Bagaimana caramu melakukannya tanpa diketahui? Mereka bukan lawan biasa. Obito tersenyum kecil. Aku tahu caranya. Aku pernah melakukan hal serupa ketika membawa Gedomazo untuk mengambil cakra Kyuubi dari tubuh Kinkaku dan Ginkaku. Kita bisa muncul tiba-tiba tanpa mereka sadari. Setelah itu, Hokage keempat dan Hokage kedua berpencar ke dua arah berbeda untuk melacak posisi Ishiki dan Jura. Tobirama menempelkan jarinya ke tanah, lalu berkata pelan. Mereka masih di sana. Aku bisa merasakan cakra Jura, Kode, Ishiki, dan Hidari, duduk tenang, berbicara satu sama lain. Minato yang di sisi lain juga mengangguk. Ia merasakan hal yang sama. Sementara itu, Orochimaru mendekati Naruto dan berkata pelan. Aku sebenarnya sudah membuat kesepakatan dengan Jura. Tapi aku tidak tahu apakah ini saat yang tepat untuk melanggar itu. Obito menatapnya dengan tenang. Terserah kalian. Aku hanya memberikan opsi. Kalau kita harus menunggu sampai fajar, aku akan ikut keputusan kalian. Naruto menatap semua orang satu persatu, lalu berkata. Kita tunggu sampai pagi. Tapi tetap waspada. Waktu di dunia ini bisa berjalan berbeda dari yang kita kira. Api unggun di tengah perkemahan terus menyala perlahan, sementara semua orang tenggelam dalam pikiran masing-masing. Mereka tidak menyadari bahwa waktu di sekitar mereka sudah mulai melambat, tanda bahwa sesuatu sedang berubah di dunia dimensi lain. Dan di sisi lain, Madara dan Kaguya yang berada di dimensi Shibai mulai merasakan getaran cakra besar, tanda bahwa pertarungan dua Shibai sudah dimulai.